Malam pertama nih bang, nggak pakai nanti-nanti lagi. Malam pertama dia tidur di situ, malam-malam teriak bang. Bapaknya Teriak. teriak, kayak histeris gitu kan. Aku bangun dong. Ini orang kenapa gitu? Aku lagi tidur kaget, tahu-taunya keseret bang. Hah? Keseret, bener-bener keseret. Aku ngeliat sama mata kepala aku sendiri, keseret dia. Maaf nih, maksudnya keseret gimana tuh? Kayak ada yang narik. Lagi di tempat tidur? Kan pakai kasur, ngampar di kasur gitu kan di bawah. Kayak ada yang narik. Kayak ada yang narik sampai ke, jadi ini kan ruang tamu, ada pintu, kamar, 3 petakan gitu kan. Nah, situ kayak sampai ke pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Pernah nggak kalian kebayang ketika kalian ngontrak, ternyata di kontrakan itu angker nih. Dan kali ini gue udah kedatangan nih salah satu narasumber yang mempunyai cerita mistis waktu yang ngontrak di daerah Bogor, Jawa Barat. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Ibu Yayan. Ya, selamat malam bang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, di sini kan mau menceritakan cerita mistis waktu ngontrak nih. Iya. Itu di daerah Bogor ya? Iya, Bogor. Tepatnya di mana Ibu? Di Bojonggede. Bojonggede? Iya. Oke, nah pada saat itu ngalamin apa aja? Gangguan kayak apa sih? Kayak gangguan anak nangis gitu, sering ada penampakan gitu. Oke. Kayak gitulah. Nah berapa tahun Ibu ngontrak di situ? Ya lumayan lama juga sih bang. Lumayan lamanya berapa Ibu? Ya kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun? Iya. Oke. Tapi pas awal masuk itu kontrakan terlihat biasa-biasa aja? Kontrakannya biasa aja, lingkungannya juga kalau malam juga lumayan rame ya, banyak anak-anak nongkrong, cuman apa kayak daerahnya tuh masih banyak kebon gitu. Oh, bener-bener masih kayak Iya, alami gitu ya? bener. Oke nih Ibu, untuk ceritanya ditahan dulu nih. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Ibu Yayan kali ini, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan buat kalian nih yang mau jadi narasumber seperti Ibu Yayan kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Gue taruh di sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bu, udah siap? Udah siap. Silakan Ibu. Awal ceritanya tuh dari tahun 2012 ya bang ya. Tahun 2012 waktu itu aku tuh masih tinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu ya. Waktu itu aku masih sama bapaknya anak-anak. Nah, di situ tuh bapaknya anak-anak kan kerjanya tuh kayak di proyek gitu ya, teknisi AC. Jadi dia tukang masang-masangin AC di proyek-proyek kayak instalasi listrik gitu kan. Nah, kebenaran waktu itu dia lagi ada proyek di Jakarta gitu. Dia pulang ngajak aku sama anak-anak. Ceritanya waktu itu awalnya dia bilang gini, kok kayaknya kalau bolak-balik capek gitu kan. Jadi gimana ya kalau misalnya kamu sama anak-anak ikut aja gitu ngontrak ke sana. Mumpung anak-anak belum sekolah juga, kata dia kan gitu ya. Aku bilang, aku pikir-pikir ya udah deh gitu. Coba, jadi kalau berhubung di Jakarta itu kan lumayan mahal ya kontrakannya. Jadi aku pilih ke agak pinggiran gitu.
Nah, di sana juga dekat rumah nenek kebenaran. Jadi istilahnya ada yang tempat buat inilah gitu. Ada orang dekatnya juga. Akhirnya mutusin untuk kontrak di daerah Bojonggede. Di situ aku ngontrak kayak di rumah petakan gitu bang. Di rumah petakan ada 3, 1, 2, 3. Ukurannya tuh nggak kecil-kecil banget, nggak gede-gede banget juga ya, kayak sekamar, ada dapur sama kamar mandi, cuman itu doang. Cuman nggak 3 petak, ada 2 petak, dapur sama kamar mandi tuh bersebelahan gitu kan. Nah di situ sebenarnya daerahnya tuh lumayan rame, ada 3 petak tuh penuh semua. Aku ngisi yang di tengah. Di depan rumah kontrakan itu tuh kayak kebun bang, kebun-kebun kosong gitu, kayak kebun pisang gitu. Nah di situ awalnya tuh ngontrak tuh nggak ada masalah apa-apa ya. 1 malam 2 malam pertama tuh nggak ada masalah apa-apa, sampai anak tuh tiba-tiba aja kalau malam tuh pertama yang bayi tuh berapa malam tuh nggak bisa tidur, nggak nangis, cuman dia melotot kayak apa, kayak ngelirik ke arah belakang terus tuh ke kamar mandi. Ya nengoknya ke situ terus yang liatnya ya. Nah, terus aku kayak apa sih, ini anak kenapa gitu kan. Aku nggak punya pikiran apa-apa lah, aku pikir cuman anak bayi gitu ya, wajar lah misalnya dia ngeliat hal-hal yang gitu juga kan, yang makhluk yang nggak kelihatan kita gitu. Nah berpindah lah, aku obatin dulu tuh anak yang kecil. Aku kasih ke bibi, aku minta tolong bibi, kan tukang urut anak-anak bayi gitu kan. Bi kenapa nih, aku bilang anakku kok kalau malam gak mau tidur ya, dia bilang. Coba deh nanti bibi urut, barangkali badannya pada sakit atau nangis aja enggak, dia bilang. Enggak tuh, ya udah coba nanti diurut ya kan. Udah diurut terus diobatin, dikasih air juga tuh, alhamdulillah. Yang kecil enggak itu. Pindah ke yang gede. Waktu itu anak aku masih, yang besar itu umur 4,5 tahun ya, yang kecil baru umur 4 bulan. Yang bayi. Nggak begitu jauh berarti jaraknya. Iya. Udah gitu. Terus yang gede ini tuh kalau malam tuh bang, mulai malam-malam berikutnya tuh mulai malam tidur, lagi anak-anak tidur tiba-tiba dia nangis ngejerit. Kayak ngigonya tuh, mama takut, takut, jangan, kayak gitu tuh. Terus aku bilang, bangun dong aku anak itu, kenapa teh? Mama takut, katanya. Takut, dan juga ke belakang kamar mandi, ke dapur tuh, arah dapur, ke hordeng situ lagi. Aku bilang, kok yang kecil ngeliatnya ke situ gitu, yang gede ngeliatnya ke situ. Aku belum notice apa-apa tuh kan, sama sekali waktu itu tuh. Jadi aku pikir cuman, mungkin namanya anak kecil gitu kan, barangkali dia main siang, main apa, ke bawah mimpi. Aku mikirnya gitu, pertama masih positive thinking lah ya, masih ini. Terus makin kesini nggak sering, nggak tiap malam, cuman agak lumayan. Nanti berapa malam kayak gitu lagi. Nah setiap disuruh ke belakang gitu mandi atau apa, nggak mau, minta ditemenin. Takut mah katanya, nggak mau takut, dia bilang gitu tuh. Aku bilang, emang takut kenapa sih mah? Teh, aku bilang gitu. Ada nenek, dia bilang gitu kan. Nenek? Dia bilang gitu. Nenek siapa? Nggak ada orang di sini, cuma bertiga. Ada nenek mah katanya. Tuh di situ, dia bilang gitu. Jangan ngaco, jangan bikin mama takut. Orang cuma bertiga, bilang gitu kan. Ya udah lumayan bisa diajak itu juga kan. Tapi aku bilang mungkin balik lagi tuh. Aku buanglah jauh-jauh pikiran cuman halusinasi anak kecil. Aku mikirnya kayak gitu, positive thinking terus. Padahal di hati takut juga sih bang ya. Nggak munafik lah kan, nggak denger kayak gitu. Apalagi kan anak kecil kan banyak yang ngomong bisa ngeliat gitu. Cuman aku pikir ya udahlah gitu. Cuman itu kali halusinasi dia aja, apa karena sering main apa nggak denger apa dari temennya. Dari situ dia mulai fisiknya yang keserang bang, sakit dia. Dapat berapa ya, kurang lebih 1 mingguan aku tinggal di situ, mulai sering sakit dia tuh. Awalnya demam biasa, demam tinggi. Aku bawa ke puskesmas, dikasih obat. Ya udah, demam masih, terus sambung lagi muntaber. Terus itu lumayan lama bang, sampai ada sekitar ya semingguan lebih lah. Aku
bawa terus ke berobat kan, dari mulai ke puskesmas, ke dokter gitu kan, ke dokter anak aku bawa. Ya ini cuman ini Bu, ya biasalah itu dokter kan ya, ini apa namanya, sakit biasa gitu, medis sakit, dikasih obat biasa, cuman masih nggak sembuh, masih kayak gitu, panas, kadang kalau malam panas gitu ya, sering gitulah pokoknya, udah mulai sering mimpi, sering ngigo apa macem-macem lah. Ini kok anak aku kok jadi kayak gini, aku bilang tuh. Jadi namanya aku posisi waktu itu sendiri kan, suami kan biarpun itu juga nggak pulang tiap hari kan, kadang dia kalau lagi lembur dia nggak pulang, kalau kecuali kalau pas lagi kerjaan lagi senggang dia pulang gitu kan. Nah, terus aku bilang tuh, telepon ke bapaknya tuh, aku bilang, ini anaknya kok kayak gini ya, aku bilang, kenapa sih? Dia bilang, ini loh kok sering nangis, sering ini, coba nanti saya pulang, dia bilang, saya lihat lah pulang. Nah, dilihat sama dia, udah dibawa ke dokter, udah kan waktu itu dari pertama kali sakit juga udah dibawa berobat, udah dari puskesmas ke dokter udah 3 kali berobat selama 2 minggu itu tuh, kurun waktu 2 minggu ya. Udah gitu aku bawa lagi tuh ke Bibi nengokin tuh ke rumah kan, nengokin, kenapa teh anaknya kok nggak main-main, ini si Neng sakit, aku bilang gitu kan. Sakit apa? Nggak tahu Bi, udah lama, oh dari waktu itu yang demam. Iya, kok belum sembuh, dia bilang. Emang nggak dibawa ke rumah sakit? Udah 2 kali berobat, 3 kali malah sama ke dokter anak kemarin. Terus apa katanya? Ya cuman muntaber, katanya sih kalau misalnya obat ini belum habis, udah habis tapi masih kayak gitu ya opnam, aku bilang gitu kan. Terus Bibi bilang, aduh ini juga ya, kata, emang kenapa sih, gara-garanya salah makan mungkin. Ya makannya biasa, malah nggak mau makan, aku bilang gitu kan. Emang kenapa? Aku ceritain tuh, sering ngigo Bi, aku bilang, nggak tahu kalau malam tuh kayaknya bilang takut, kenapa ya, aku bilang gitu. Coba Neng, barangkali rumahnya nggak cocok, dibilang gitu tuh kata Bibi. Emangnya dari belakang itu Bang, dari kamar itu aku sering kadang kalau itu kayak ada yang ngintip gitu, kalau ya aku punya bayi ya, namanya juga pas lagi kebenaran tengah malam bayiku bangun, aku nyusuin, kan otomatis aku melek dong gitu. Kayak pintu belakang kan suka aku gelapin gitu, dapur namanya juga jarang-jarang kan dipakainya. Ya kayak ada yang ngintip di situ. Cuman aku nggak pernah lihat sosoknya apa gitu, nggak ini, cuman kayak aku tuh kayak ngerasa ada yang liatin aja gitu. Dari situ aku emang orang nggak peka, cuman kayak ngerasa gitu aku tuh di sini ada yang nemenin gitu kan, bukan cuma anak-anak aja yang nemenin. Emang selama ini nggak pernah ini, nggak sih Bi, aku bilang tuh. Coba deh Neng, katanya, barangkali iya rumahnya nggak cocok, katanya. Emang nggak mau pindah apa dari sini? Ya ntar dulu deh Bi, repot, bapaknya juga kan jarang pulang, aku bilang gitu. Nah, terus Bibi bilang, yaudah coba ini dulu aja sama bapaknya, rembukan aja dulu. Ya takutnya namanya juga anak kecil, ada Neng, anak kecil kadang-kadang nggak cocok sama tempat tinggal, kadang-kadang juga ada yang mengganggu atau apa, katanya gitu kan. Ya nantilah kalau misalnya bapaknya pulang, saya ini sama bapaknya gitu. Dapat beberapa hari kemudian bapaknya pulang, aku bilang dong sama bapaknya, ini suruh Bibi suruh pindah kontrakan aja gimana ya? Ya udah, ya siapa tahu aja barangkali aja benar gitu anaknya ada yang mengganggu di sini gitu kan. Terus emang kenapa sih, emang kamu nggak pernah nanya-nanya gitu sama tetangga-tetangga di sini? Ya nanya, maksudnya ini gitu, sejarahnya rumah ini gimana. Aku tuh orangnya nggak pernah mau tahu, takut, aku bilang takutnya aku ngedenger apa malah jadi sugesti kan, jadi tambah ketakutan lagi, apalagi aku cuman sama anak-anak gitu, masih kecil-kecil gitu kan. Akhirnya ya udah deh, coba kita cari kontrakan aja, katanya. Cuman aku nggak bisa ini nih, soalnya lagi kerjaan, paling kamu aja yang itu. Ya udah nggak apa-apa, orang ngontrak juga nggak bawa banyak barang kan. Aku cuman bawa ya baju sama sedikit aja lah barang-barang gitu kan. Akhirnya ditemenin Bibi, aku cari-cari kontrakan lagi. Oh, kirain nyari kontrakan lagi nih? Nyari kontrakan lagi Bang. Sorry nih Bu, ya. Itu udah berapa bulan? Ya kurang lebihnya sebulan aku udah bayar bulan keduanya lagi. Udah baru bayar, cuman
Ya pas anak kejadian anak begitu, ada yang ngusulin suruh coba cari kontrakan, ya udah deh. Aku pikir barangkali gitu kan. Akhirnya aku temenin bibi cari kontrakan lagi. Nemu tuh bang. Jadi dari rumah kontrakan yang pertama ke rumah kontrakan yang keduanya itu kebatas sama lapangan di rumah kontrakan pertama, terus lapangan, jalan sedikit rumah kontrakan yang kedua. Nah, di situ tuh bukan rumah kayak kontrakan yang pertama, bukan petakan gitu, tapi kayak pavilion. Sebelahnya rumah tuan rumahnya yang punya rumah gitu. Agak gede lumayan sih, ada halamannya juga. Di halaman itu malah banyak pohon-pohonan gitu kan. Ya kalau misalnya kelihatan mah adem lah bang ya, Bojong Gede kan, tahun itu masih banyak pohonan gitu kan. Bagus tuh daerahnya lingkungannya juga kan. Kebenaran yang punya rumah itu Pak RT, Bu RT gitu. Akhirnya aku ngomong sama bapaknya anak-anak, nih udah dapet nih rumah. Aku bilang, berapa itunya? Ya cuman beda 50.000 sih dari yang kemarin, tapi agak gede. Aku bilang ini ada 3 petak, aku bilang gitu kan. Oh ya udah, kata dia gitu, kalau misalnya emang kamu kira-kira cocok, ya udah pindah aja. Tapi saya belum bisa pulang ya, katanya. Bisa kan pindah? Nggak apa-apa lah, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa udah. Ya, dapet 2 hari lah habis aku DP kontrakan. Terus aku siap-siap kan, rapi-rapi, kemas-kemas barang. Pindah tuh. Emang mungkin sebenarnya aku di situ agak sembarangan juga lah bang lah. Aku ngontrak nggak ya, kalau misalnya menurut adat aku kan harusnya cari hari baik juga, walaupun cuma sekedar rumah kontrakan gitu kan. Cari hari baik, terus adatnya gitu, masuk rumah tuh ya adat-adat Sunda gitu lah, harus begini yang segala bawain. Cuman aku dari situ tuh aku ilangin banget bang. Namanya juga aku pikir cuman ngontrak, aku pikir gitu kan, nggak ada selamatan, nggak ada apa. Walaupun aku emang sholat, cuman kan bagusnya ya bang ya, kita adain selamatan walaupun cuma rumah kontrakan. Aku tuh bener-bener nyepelein. Lagi waktu itu tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Dari rumah pertama ke rumah yang ini juga nggak ada gitu. Udah beres, angkut-angkut barang tuh rapi-rapi, dapat 3 hari tinggal di situ. Anak juga udah lumayan bang, udah sehat, udah sedikit-sedikit dia pulih, udah mau makan, udah mau main gitu kan. Walaupun masih lemes lah ya, masih ada efek dari sakit yang kemarin. Cuman dia udah mulai nggak ketakutan lagi, udah tidur juga udah mulai tenang. Aku notice dong, aku bilang, oh mungkin iya ada hubungannya sama rumah yang sebelumnya. Nah, terus ada tetangga, teh katanya baru pindah main. Aku lagi ngasih makan anak-anak kan di halaman. Iya ibu, bilang gitu. Teteh pindah dari mana? Itu tuh rumah yang petakan 3 seberang lapangan, aku bilang gitu. Oh rumah yang itu, dia bilang gitu. Iya. Kenapa ibu? Di situ kan jarang ada yang lama teh kontrak katanya. Yang kontrak paling sebulan 2 bulan pindah. Emang kenapa? Kata aku bilang, aku baru, karena aku udah nggak tinggal di situ kan, aku pikir aku udah mulai nggak bakal ketakutan nih kalau aku ngedenger hal buruk juga tentang rumah itu. Nah dia bilang, ini loh teh, kan tadinya tuh itu tuh rumah punya satu keluarga gitu kan, punya satu keluarga, cuman ibu bapaknya, orang tuanya tuh meninggal. Yang tinggal di situ tuh tadinya nenek-nenek. Nah sama anaknya itu, pas nenek-nenek itu meninggal, sama anaknya itu dibikin kontrakan gitu. Katanya sih ya mungkin ya itu yang punya rumah itu juga nenek-neneknya gitu, yang nungguin di situ gitu, yang mengganggu kemarin. Oh gitu ya teh ya. Iya sering teh katanya yang kontrak di rumah itu tuh paling tahan lah 3 bulan gitu tuh. Ada tuh yang di situ juga pindah tuh teh ke kontrakan itu, katanya. Ada tuh yang sebelah, ada sekitar berapa meter ya dari rumah situ, sekitar selisih 3 rumah lah, ada kontrakan juga kan. Di situ juga pernah tadinya kemarin itu, di situ tuh sebelum teteh mungkin. Teteh nempatin yang di mana? Di tengah. Iya bu, katanya, aku juga sakit di situ, katanya sering lihat nenek takut. Oh iya katanya. Itu juga gitu sama. Berarti kan, oh iya tuh berarti
masalahnya itu gitu kan. Ya udah, dapat 3 hari aku ngontrak di situ. Bapaknya pulang. Malam pertama dia tidur di situ tuh. Malam pertama nih bang, nggak pakai nanti lagi. Malam pertama dia tidur di situ. Malam-malam teriak bang. Bapaknya Teriak. teriak kayak histeris gitu kan. Aku bangun dong. Ini orang kenapa gitu? Aku lagi tidur kaget. Tahu-taunya keseret bang. Hah? Keseret. Bener-bener keseret. Aku ngeliat sama mata kepala aku sendiri. Keseret dia. Maaf nih, maksudnya keseret gimana tuh? Kayak ada yang narik. Lagi di tempat tidur? Kan pakai kasur, ngampar di kasur gitu kan di bawah. Kayak ada yang narik. Kayak ada yang narik sampai ke. Jadi ini kan ruang tamu. Ada pintu, kamar, 3 petakan gitu kan. Nah, di situ kayak sampai ke pintu. Kamar deket mau ke ruang tamu. Lumayan jauh bang. Ada sekitar 2 meter setengahan dari tempat tidur. Aku bilang, kenapa? Dia bangun dong, aku bangunin dong. Hei kenapa bangun? Aku bilang gitu. Kayak gelagapan gitu, aku kasih minum. Udah tidur lagi, aku bilang. Maksud aku malam itu nggak usah cerita dulu gitu kan. Aku nggak banyak nanya dulu. Udah tidur lagi. Kenapa sih? Enggak, kata dia gitu. Udah tidur lagi, tidur. Tidur tuh. Besok paginya masih ngeringkuk tuh dia di kasur. Kenapa? Badannya gak enak banget, dia bilang gitu. Kamu kemarin ini nggak sih katanya rumah kontrakan ini tahu dari siapa? Dia bilang dari bibi. Dia katanya ngedenger sih ada tetangganya bilang di sini ada yang kosong. Udah lama belum kosongnya? Dia bilang gitu kan. Nggak tahu ya, aku nanya bilang gitu. Ya aku ada rumah kosong bagus gitu kan, ya lumayan lah gitu, cukup lebih gede dari yang kemarin. Tempatnya enak, adem. Ya udah, aku bilang. Emang kenapa sih? Aku bilang gitu. Mimpi aku, dia bilang gitu. Mimpi kenapa? Semalam tuh ditarik katanya. Disuruh pergi. Hah? Jangan di sini, dia bilang gitu. Yang benar, aku bilang. Aku udah tidur sama anak-anak nggak pernah ada apa-apa. Udah 3 malam ini, aku bilang. Malah tuh si Neng, alhamdulillah sehat di sini, nggak sakit. Udah mau makan, udah mau main, aku bilang gitu. Bener kok katanya, nggak bohong aku. Dia kayak nyuruh pergi gitu, makanya aku ditarik. Tapi kayak berasa, kayak bukan mimpi. Dia bilang, aku tuh kayak bener-bener ditarik kakinya, bilang gitu. Ya udahlah, aku bilang. Capek kali aku bilang gitu kan. Aku tuh orangnya nggak mau nyari itu, jadi ketakutan sendiri gitu, nggak mau. Jadi udah, kata gue. Soalnya kan aku mikir nanti dia pergi, aku sama anak-anak lagi nih, bilang. Jadi hal-hal yang istilahnya bikin menciptakan rasa takut tuh. Udah aku bilang lupain aja lah, aku bilang gitu. Lupain gimana? Nih rumah serem kali nih, dia bilang gitu. Nah dari situ tuh dia udah dapat kerja lagi, berangkat tuh, dapat semalam 2 malam berangkat kerja ada tuh dia tuh ya. Berangkat kerja. Hari ketiganya pulang. Lah, kenapa? Aku bilang kok pulang? Udahan kerjanya, aku bilang gitu. Dia waktu itu ada di proyek di Senayan. Jadi bisa kalau lagi pas nggak lembur bisa bolak-balik tuh dia pulang. Enggak, dia bilang. Badannya nggak enak banget, dia bilang gitu kan. Sakit tuh bang, mulai di situ bang. Sakit. Jadi mulai keadaan rumah tuh mulai kayak nggak nyaman gitu bang. Kayak tadinya aku pertama kali di situ sama anak-anak biasa-biasa aja. Anak-anak juga ya yang gede lah, terutama itu udah mulai betah gitu bang, udah mulai sehat lah, udah nggak sakitan lagi kayak di rumah sebelumnya gitu. Di situ tambah lagi ada masalah baru gitu. Malah kok bapaknya anak-anak nih yang diganggu, aku bilang gitu kan. Dia kayak nggak tinggal di situ tuh kayak nggak tenang bang. Jadi dia sakit, mulai sakit sampai aku ngobatin, mana bener-bener drop tuh bang. Ya di tempat tidur aja tuh dia sakitnya tuh bukan sakit yang sebenarnya tuh nggak parah-parah banget, cuman demam tinggi. Terus dia bilang kayaknya tuh badan tuh kayak apa sih, kayak nggak enak gitu, kayak berat, dia bilang gitu kan. Jadi mau bangun itu kayak berat, dia bilang gitu. Udah dia jadi
di rumah aja tuh, di rumah mulai nggak kerja sampai, ya aku kan ngandelin dia doang kan buat nyari nafkah ya, jadi jujur aja kondisi finansial juga mulai goyah gitu bang. Terus mulai apa ya, si bapaknya itu tuh kayak malam tuh kayak tidur tuh kayak nggak pernah tenang. Terus bentar-bentar kebangun, ah gak beres nih rumah, dia bilang gitu kan. Nah, tiba-tiba kayak, terus di aku juga bang, di itu tuh dia apa namanya, di kamar mandi. Aku pernah baru-baru tinggal di situ, aku dari rumah tinggal di situ tuh nggak pernah ngalamin kayak rumah itu tuh nggak menyeramkan lah gitu, nggak creepy gitu. Tinggal di baru masuk rumah itu tuh nggak ada hawa-hawa seremnya gitu, nggak, sama sekali nggak ada. Ya pas dia datang tuh kayaknya di kamar mandi tuh kok kayak pernah suatu malam gitu kan, kayak ada yang kosrek nyikat gitu, nyikat apa ininya, lantainya kayak ada disikat gitu. Aku bilang, siapa ada orang nyikat, apa Bu RT kali di sebelah, aku bilang gitu kan dempetan gitu kan. Tapi kok kayak kedengeran di kamar mandi banget. Orang pas aku tidur, tempat tidur kasur tuh palanya tuh tembok kamar mandi kan. Aku bilang, apa ya ini ya, kata aku lihat kok nggak ada apa-apa gitu. Bangun tuh bang, beraniin diri padahal takut, beraniin diri. Terus aku bangunin, pak itu kayak ada yang ngedenger nggak sih? Udah gue bilang, kata dia, orang di sini rumahnya nggak beres, bilang gitu kan. Saya bilang, ah Bu RT kali, iya kali, kata dia gitu. Akhirnya kayak sering debat gitulah. Dia bilang dia bilang udah gitu, nggak usah di sini. Tapi aku pikir mau kemana lagi gitu kan. Ya udahlah, aku coba bertahan aja di situ sampai lumayan cukup lama gitu kan. Dia juga udah apa sih, kerja, cuman dia kan ada keahlian servis gitu. Dia udah nggak kerja di luar tuh bang, udah nggak kerja di proyek di situ, udah kerja di situ apa kayak servis TV gitu kan. Udah buka servisan gitu, sampai dia tuh ngomong gini pas apa namanya, mau berangkat kerja lagi, dia bilang gitu. Emang udah kuat, aku bilang gitu. Ya mudah-mudahan aja, dia bilang. Habis di sini kan servis kayak kadang dapet kadang enggak, dia bilang gitu kan. Ya udah, aku bilang kalau emang kuat, aku bilang gitu kan. Akhirnya udah nyari-nyari tuh proyek lagi kan, ke temennya nyari channel lah, dapet kayak gitu lagi. Baru seminggu pulang lagi, sakit lagi. Aku bilang, ini kamu tuh badan kamunya bermasalah, aku bilang tuh, bukan rumah ininya. Buktinya kamu di tempat lain juga kamu ngerasain kayak gitu sampai kamu pulang lagi ke sini sakit. Terus jadi gimana, kata dia. Ya kalau kayak gini nggak bisa kayak gini terus dong, dia bilang. Aku harus kerja, dia bilang gitu. Ya udah, jadi maunya gimana? Aku bilang, coba kita cari ustadz yuk, aku bilang gitu. Coba kita tanya-tanya, emang gue kesurupan, dia bilang gitu. Ya enggak, aku pikir kan, ya dia kan orangnya kayak gitulah, maksudnya ya begitulah orangnya gitu kan. Aku bilang, kayak dibilang percaya ya, enggak ya percaya tapi enggak ya, kayak gitu modelnya tuh. Jadi aku bilang, coba yuk cari, emang kamu kenal, katanya ustadz di sini. Ya coba kita ke bibi lagi, aku nggak ke nenek. Aku bilang coba ke nenek yuk, barangkali aja ini. Ya udah yuk loh. Terus tapi gue nggak kuat jalannya, dia bilang gitu kan. Badannya nggak enak banget nih. Dia kalau di rumah itu tuh, ya mungkin di mana-mana juga ya kali ya, dia ngerasain kayak badannya dia tuh berat gitu. Sampai aku bilang, ya udah nanti saya yang ke rumah nenek, cerita tuh sama nenek kan. Nah di situ kan ada nenek dari ibu ya, mamanya ibu. Terus banyak mamang-mamang juga ya, banyak adanya ibu di situ tinggal. Ada yang ngomong, coba teh, katanya, panggil Pak Ustadz apa gitu, lupa ya aku namanya. Nanti deh mamang bawa ke rumah teteh, gitu kan. Ya udah mang, itu bapaknya anak-anak masih lama berangkat ya. Tahu berangkat atau enggak mang, habis dapat seminggu kemarin pulang lagi. Saya bilang tuh kerjanya nggak bener, badannya katanya sakit apa. Tuh kayak gitu udah lama. Ya udah dari semenjak di situ udah berapa bulan mang, dari semenjak tinggal di situ aja, aku bilang gitu kan. Terus kata mamang,
"Eh, kenapa nggak bilang?" Ya mau bilang juga bingung, dibilang orang sakit tapi kayak nggak sakit gitu kan. Ya makan sama si ini gitu. Cuman kayak apa sih? Apa dibikin males sebagai Pak emang, tapi yang dia ngerasain dia nggak males, dia semangat kerja, cuman badannya dia tuh nggak enak gitu, badannya dia tuh berat, dibilang mau dipakai kerja maksudnya keluar tuh inilah gitu. Emang awalnya gimana sih teh katanya, emang teteh nggak pernah. Iya lu mang, sekarang kok di rumah tuh kayaknya kayak horor banget ya, aku bilang gitu. Aku cerita tuh mulai tuh si Neng masih suka sakit. Enggak, udah alhamdulillah, udah semenjak pindah dari rumah itu tuh nggak suka sakit sih mang, cuma bapaknya sekarang gantian, saya bilang gitu. Terus di rumah juga saya mulai ini mang, kayak di kamar mandi tuh kadang ada yang ituin ini apa, nyikat lantai, kadang di halaman ada yang nyapu, saya bilang tuh. Terus kata mamang, panggil Ustadz ya teh ya. Ya iya udah mamang kan, makanya saya kesini minta tolong sama mamang, barangkali ya udah teh nanti mamang bawa deh ke tempat teteh, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, bilang. Tunggu terdapat berapa hari gitu ya, datang si mamang ke rumah, bawa ustadznya, dia ngobrol tuh kan sama suami. Ini pak, gini, apa namanya, ngalamin apa gimana, rasanya gimana, ceritain tuh sama bapaknya anak-anak tuh kan. Iya pak, saya tuh badan tuh kayak ini ya, pokoknya dia cerita lah, semua diceritain sama pak ustadznya yang dia rasain gitu. Ya saya kan waktu itu nggak terlalu fokus dengerin ya, karena saya ada anak kan gitu kan, kadang gituin anak apa gitu. Sampai dikasih air sama pak ustadz. Bapak sholat enggak? Katanya gitu. Bolong-bolong ustadz, katanya gitu. Cuman kalau istri mah ya sama juga sih, kadang-kadang juga ini, cuman lumayan sering ngaji, dia bilang gitu. Saya ngomong tuh teh, katanya rumah lagi di sini nggak diselamatin. Nggak pernah ada pengajian ya teh. Enggak pak ustadz, saya bilang gitu. Saya repot, saya bilang gitu kan, dari jujur aja saya nggak pernah ini, paling saya aja yang ngaji gitu kan. Ya aturan teh katanya, walaupun kita tinggal di kontrakan, tetep teh namanya juga kan kita, iya kita kontrak di sini, cuman kan kita nggak tahu katanya di sini kita tuh hidup tuh berdampingan kata pak ustadznya tuh kan. Barangkali aja ada yang sebelum teteh tinggal di sini yang nggak kelihatan sama kita, ngerasa kok nggak sopan banget gitu, nggak permisi gitu apa, gimana juga harus izin katanya. Oh iya pak ustadz, nanti deh insya Allah kalau udah mendingan, saya bilang gitu kan. Tapi sebenarnya tuh masalahnya tuh bukan di rumah ini sih teh, katanya gitu kan. Sebenarnya masalahnya ada di si A-nya katanya. Kenapa tuh? Coba deh ingat-ingat A, dia bilang gitu. A pernah bikin salah apa katanya. Diinget-inget sama dia, saya nggak pernah bikin salah apa-apa. Enggak, maksudnya ngerasain sakit kayak gini tuh dari kapan? Ya berapa bulan yang lalu pak ustadz, dari sejak saya tinggal masuk rumah ini, yang saya ceritain tadi kata bapaknya tuh. Saya baru malam pertama tinggal di situ tuh udah ada yang nyeret, saya suruh keluar, suruh pergi dari sini katanya. Ya berarti kan yang punya rumah sini kali katanya nggak senang saya tinggal di sini. Bukan katanya, kata pak ustadz, ini tuh makhluk yang ngikutin bapak, ngikutin AA katanya. Maksudnya gimana pak ustadz? Iya kayaknya A pernah bikin salah apa, coba A inget. Dia inget-inget tuh, lumayan itu juga dia inget. Sampai akhirnya dia tuh, oh iya pak ustadz, mungkin dulu saya ngerasanya gini, saya pernah kencing, buang air kecil, lagi kerja, lagi di tempat mes, tempat dia kerja dulu. Dia buang air kecil katanya karena di kamar mandi tuh ada temennya mandi, udah nggak tahan. Jadi dia buang air kecil, kayak di mesnya itu depannya tuh ada pohon, ada apa kayak pohon-pohonan gitu. Dia buang air kecil di situ. Pas dia buang air kecil itu, selesai buang air kecil tuh katanya ada angin gede. Niup angin gede. Nah, besoknya kan dia pulang ke sini, ke Bojong. Ke tempatku tuh, ke Bojong, ke rumah kontrakan kan. Akhirnya, oh mungkin itu Pak, A katanya, kata si Pak Ustadznya tuh. Kayaknya mah
Eh, itu yang ngikutin AA, dia nggak seneng katanya. Untungnya, maaf ya, untungnya A masih bisa pipis katanya gitu kan, kata Pak Ustadznya. Kalau misalnya A itu, untungnya lagi, ada untungnya nih A masih katanya. Badan AA yang diganggu katanya. Tapi lumayan berdampak juga sama rumah. Sebenarnya mah yang di rumah ini tuh nggak ada masalah. Yang bermasalahnya tuh di dalam diri AA katanya. Jadi gimana Pak Ustadz, saya pengen sembuh, dia bilang gitu, saya pengen kerja lagi kayak dulu, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah katanya, saya coba ya katanya iniin, tapi jalan satu-satunya ya harus minta maaf sama yang itunya gitu. Ya harus minta maaf gimana Pak Ustadz katanya gitu kan. Ya ke tempat yang dulu lagi. Saya harus balik lagi kata dia. Ya iya, coba ke sana katanya. Ya minta maaf aja, maksudnya karena ya permisi lah gitu. Emang Pak Ustadz nggak bisa ngusir dari sini katanya. Ya saya sih bisa bantu, cuman kan yang bermasalah kan di diri AA-nya gitu kan. Akhirnya udah bantu doa sama Pak Ustadz kan. Waktu itu di Pak Ustadz aja ya, Pak Ustadz ya beberapa orang aja lah, ada sekitar 3 malam pengajian di rumah gitu. Terus suami juga udah mulai agak sehat, dia balik lagi ke tempat dulu dia mes tempat dia kan emang udah nggak di situ ya, udah nggak kerja di situ udah lama. Balik lagi ke situ, ya nggak tahu ya bilang apa ya, aku kan nggak ikut. Ya dia bilang sih katanya ya udah minta maaf gitu, nggak permisi gitu. Ya, ternyata tuh yang ngikutin dia, yang bikin ulah di rumah itu tuh yang penunggu pohon itu bang. Yang ngikutin dia sebenarnya rumah kontrakan yang kedua itu tuh nggak ada masalah gitu. Jadi dia yang mulai ngeganggu, untungnya tuh nggak sama anak-anak lagi, cuman dia mungkin karena emang kesalahan ada di bapaknya anak-anak kali, jadi yang dikejar terus dia gitu. Ya alhamdulillahnya ya anak-anak mah nggak ini ya, tapi semenjak itu ya alhamdulillah sih bang, udah mulai sedikit-sedikit udah mulai stabil lagi keadaan gitu ya, alhamdulillah udah gitu aja. Oke. Wah berarti kalau di kontrakan kedua nih emang nggak terjadi apa-apa ya? Iya, aman ya? Aman ke diri saya sama anak-anak tuh aman. Sebenarnya rumahnya nggak bermasalah. Tapi bapaknya Kayak gara-gara ngencing sembarangan nih. Kenapa nggak ngencing pakai botol aja bapak ya? Ya nggak tahu juga sih, dia mungkin nggak kepikiran kali kan, karena Itu juga sih benar-benar. Dia pikir kan biasanya kan kalau cowok sembarangan tuh kan kalau kencing. Yang penting dolak-dolak, mau di balik pohon mau di mana jadi gitu kan. Ya, dia nggak mikir kalau mungkin di situ ada penunggunya yang dia nggak ngeliat, tapi yang nungguin itu kan entah kekencingan atau apa bener. gitu kan. Entah itu si setannya lagi selonjoran Iya, sedikit barangkali. dikencingin ya. Apalagi dia lagi nongkrong, lagi kongkow kan. Iya, kita nggak ada yang tahu. Iya, Makanya bener. saya juga kalau misalnya kayak gitu ngeri-ngeri juga sih Bu kalau misalnya ngencing sembarangan, apalagi kalau misalnya ngencing di pohon pisang. Itu ya tetap sih doa, kayak biasa kita ngencing nih kan, numpang cucu Nabi mau ini gitu kan, numpang cucu Nabi kan biasanya begitu kalau Biasanya cowok gitu gitu. kan. Kalau cewek kan nggak tahu ngencing sembarangan bisa apa enggak gitu Kalau kan. cewek mah rada ngejaga, walaupun udah kebelet tahan aja gitu Nah kan. itu dia. Kalau Tapi kan nggak cewek. boleh juga gitu kalau misalnya ngencing ditahan-tahan ya. Iyalah. Itu ntar jadi penyakit. penyakit. Nah iya. Oke nih Bu, balik lagi ke cerita Ibu nih. Yang kontrakan pertama nih Bu. Iya. Itu harganya berapa Bu? 250.000 tahun 2012. 250.000? Iya. Sebulan? Udah itu udah sama listrik sama air, masih murah sih di daerah sana, makanya aku cari kontrakan di sana daripada di Jakarta kan waktu itu kan. Jadi udah, karena di situ ada saudara-saudara juga, di situ aja lah gitu. Pertama harganya murah masih, yang kedua ya deket sama keluarga kan gitu, aku pikir gitu kan. 250.000 itu murah banget sih. Murah banget sih sebenarnya mah gitu kan. Udah gitu sebenarnya daerahnya juga nggak sepi-sepi banget gitu. Emang jalan-jalan setapak aja, jalan kecil gitu. Cuma kalau malam tuh di rumah kontrakan yang sebelah nih kan punya anak bujang gitu kan. Dia sama temen-temennya sering ngumpul bang, sering ngumpul main gitar gitu.
cuma sekedar ngobrol-ngobrol, main karambol gitu, masih ini sampai Masih rame berarti ya? cuman sampai jam 12 malam udah pada pulang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan nih, emang kan ibu nggak nanya-nanya nih ya tentang kontrakan itu seperti apa? Biasanya kan kalau misalnya tetangga-tetangga itu pasti ngerumpi nih. Kalau misalnya kayak ibu-ibu di sini ya, ya mohon maaf lah, bukan ngomongin ibu-ibu yang sering Iya, ngerumpi iya, gitu kan. Tapi kan emang faktanya, gitu kan, Faktanya. emang faktanya. Gitu. Pasti kan tahu tentang kronologi dari si kontrakan tersebut. Kenapa ibu nggak mencari tahu pas awal masuk gitu? Kalau saya tuh untuk mencari tahu ya Bang ya, apa sih, takut. Jadi emang saya sering ya kalau kadang nyuapin anak gitu, ngobrol sama ibu-ibu, nggak pernah, ibu-ibu pun nggak pernah nanya, teh ada kejadian apa gitu, nggak pernah ada iseng-iseng gitu. Pun saya nggak pernah nggak pernah buka omongan dulu, Bu, di sini kenapa sih gitu. Selama sebulan itu? Karena saya tuh takut gitu Bang, takut tersugesti. Jadi kalau misalnya ada cerita, oh rumah ini serem loh, tadinya ya kayak yang ternyata saya ngedenger setelah saya pindah dari situ kan, misalnya saya ngedenger di sebelumnya pas saya masih tinggal di situ, otomatis kan pasti lah ya, oh takut dong karena saya masih diem di situ kan. Saya tersugesti, oh di sini ada ini loh, di sini ada ini loh gitu kan, pasti. Jadi itu yang saya hindarin. Jadi saya nggak mau tanya-tanya, nggak mau kepo lah gitu. Iya sih benar. Nggak mau kepo gitu, udah biarin aja lah gitu kan, selama Masih aman. masih gitu. aman gitu. Ternyata kan udah fisik anak yang keganggu kan, ya udah, jadi mulai saya ya ambil keputusan itulah. Berarti total berapa hari anak sakit? Anak sakit hampir 3 mingguan Bang. Dia sehat di rumah, seminggu tinggal di situ tuh udah mulai sakit. Kan yang pertama anak yang pertama Anak nih. yang kedua dulu pertama, Oh, yang kedua yang kecil dulu. Yang kecil dulu nih. Cuman dia gangguannya nggak terlalu ini, cuman kalau malam ya nangis biasa. Cuman dari bangun situ nggak mau tidur lagi. Baru disusul anak pertama nih. Anak yang pertama yang parah. Sampai muntaber. Muntaber itu muntah keluar apa gimana, Bu? Enggak, jadi diare juga sama muntah, badan habis Bang. Sampai kurus banget badannya, dia nggak mau makan, jadi cuman susu habis makan keluar lagi gitu. Aku pikir cuma sakit medis ya kan, sakit biasa. Jadi aku bawa aja ke puskesmas 2 kali. Ya ada yang nyari, coba ke dokter anak, barangkali ada salah makan apa keracunan apa kan gitu. Ya ternyata di dokter juga diagnosanya cuman muntaber gitu. Ini Bu, kalau obat ini habis, terus anak masih kondisi kayak gini, itu dapat sekitar berapa ya? 3 mingguan lah, 3 minggu setelah sakit lah aku bawa kan, tadi puskesmas tuh. Aku bawa ke situ, mau udah detik-detik mau pindah tuh ya, beberapa hari mau pindah, aku bawa ke situ. Ya itu diagnosanya, cuma muntaber Bu. Ini anak barangkali nanti kalau misalnya obat ini habis, kondisinya masih kayak gini, kita cek lab ya Bu ya, takutnya ada penyakit lain iya gitu benar, kan, benar. takut ada keracunan atau apa gitu kata dokter. Oh iya Dok, di situ saya juga udah mulai, aduh gimana nih, posisi saya suami jauh ya kan, saya cuma sama anak-anak, ya emang keluarga dekat, cuman kan masa iya saya terus minta tolong begitu kan, enggak. Untungnya ada bibi yang nggak berapa jauh juga tinggalnya. Nggak bisa disangka sampai segitunya, Bu ya. Bener. Tapi yang jadi pertanyaan nih, Bu ya, kok bisa pas pindah itu nggak ada pengajian gitu atau selamatan, Bu? Iya, saya bukannya pertama emang nggak kepikiran, cuman keduanya saya mikir cuma orang tuh, saya tuh orang yang menyepelekan lah kayak gitu tuh. Saya pikir udah nanti itu mah saya sholat, saya ngaji di situ juga cukup. Saya pikir gitu kan. Itu awalnya. Saya pikir gitu, cuman sesederhana itulah pemikiran saya, nggak perlu. Jadi orang yang menyepelekan gitulah, nggak ada pindah nih hari ini nih hari baiknya gitu kan. Biasanya kalau di adat saya kan gitu kan, hitung. Nah itu berbicara tentang adat Sunda nih, Bu. Kalau misalnya pindah, itu gimana, Bu?
Ibu kan orang Indramayu asli nih. Indramayu Sundanya. Indramayu Sundanya nih. Oh berarti Indramayu itu ada Jawanya juga ya? Ada. Oh nah kalau untuk dari adat Sunda itu kalau misalnya pindah itu seperti apa itu Bu? Kalau di apa namanya di kampungku ya biasanya. Jadi kita ada orang yang dituakan ya di situ. Kita nanya, kalau misal kita mau pindah rumah, kita ditanya dulu hari kelahiran. Saya misalnya sama suami, terus dia ngitung-ngitung kira-kira hari apa nih yang bagus. Misalnya jatuh di hari Kamis jam segini. Misalnya hari Kamis lah jam 11 malam, jam 11 siang misalnya gitu. Jam 11 siang udah harus buka pintu. Pokoknya jam 11 teng udah buka pintu. Misalnya di situ yang dibawa pertama beras sama bumbu dapur, garam. Maksudnya gimana tuh? Yang dibawa gimana? Kayak apa sih? Pertama kali kita masuk rumah itu, jadi sebelum diri kita masuk itu dulu kayak apa ya kalau di sana sebutnya pendaringan ya Om. Iya. Pendaringan, isi beras sama bumbu dapur. Katanya mah kalau beras itu kan istilahnya makanan pokok kita ya Bang ya. Jadi insya Allah gitu pas kita nempatin di situ kita nggak akan kekurangan pangan gitu. Sama bumbu dapur, sama garam memang harus. Iya kalau garam sih emang saya juga agak sedikit mempercayai gitu ya kan. Emang bener-bener fakta gitu kan. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal di rumah itu dalam keganjilan, itu emang benar-benar harus ditaruhin garam. Garam yang kata garam kayak kasar gitu. Garam kasar itu. Itu bukannya kayak melenceng ya, tapi kan emang Ustadz pun juga menyuruhnya seperti itu. Kalau misalnya kayak amit-amit ya, amit-amit dalam artian kalau misalnya kita diserang itu di apa? Senjatanya Iya. selain doa ya. Nah, tapi kita juga harus berdoa juga, itu sih. Ya kan emang nomor satu doa, terus ya itulah senjatanya istilahnya kan, ya itu pakai garam gitu. Oke, Ibu. Terima kasih nih Bu, udah mau membagikan sebuah kisah nih ya. Ini bener-bener, ini terhoror nih selama hidupnya Ada sih. Ada yang ngeganggu ke diri saya malah sampai saya sakit juga ada. Waktu di Gunung Putri. Wah, berarti masih ada lagi ya? Iya. Oke nih. Buat temen-temen semua nih, sobat sisi lain nih, yang pernah merasakan seperti Ibu ini, mengalami sesuatu di kontrakan, kalian bisa komen nih di bawah sini nih. Bisa ceritain nih apa aja nih pengalaman kalian nih waktu tinggal di kontrakan nih. Oke Ibu, terima kasih nih sekali lagi nih udah mau hadir ke studio sisi lain untuk membagikan sebuah kisahnya nih. Oke, mungkin itu aja cerita kali ini. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.